Pemirsa, himpitan ekonomi membuat sebagian masyarakat yang memiliki aset menggadaikan sejumlah barang berharganya untuk bertahan selama pandemi COVID-19. Jumlah nasabah Perum Pegadaian pun meningkat drastis. Kita sudah bersama Nadia Hutagalung yang saat ini berada di kantor Pegadaian Pusat di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Ya, Nadia, ini apa saja jenis barang yang banyak digadaikan warga untuk bertahan hidup di masa pandemi saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, pandemi COVID-19 menghambat sejumlah aktivitas perekonomian di Indonesia. PT Pegadaian Persero justru optimis pertumbuhan kinerja bisnis di PT Pegadaian Persero ini justru meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan kinerja bisnis dari PT Pegadaian dan juga bagaimana jumlah nasabah serta jenis barang apa yang saat ini paling banyak digadaikan oleh masyarakat, kami sudah bergabung dengan Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Persero, yaitu R. Suasono Amung Widodo. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, Pak, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini Pak, ini bagaimana dengan jumlah dari nasabah di PT Pegadaian Persero dan barang jenis apa nih Pak yang paling banyak digadaikan masyarakat saat ini Pak? Oke, selamat siang audiens ya. Jadi pada kesempatan ini saya melihat perkembangan daripada jumlah nasabah Pegadaian sudah cukup lumayan ya, ada pertumbuhan 14,9 juta. Kemudian dari banyak yang dijaminkan adalah perhiasan, emas maupun logam mulia, dan juga sebagian adalah bahan kecil adalah non emas, mobil, kendaraan sampai elektronik dan rumah tangga, alat-alat rumah tangga. Ya. Jumlah nasabah ini meningkat Pak, berarti untuk jumlah pertumbuhan kinerja ini bagaimana Pak terkait dengan aset ataupun dengan laba di bulan terakhir Pak? Oke, kalau kita melihat dari pertumbuhan ya, kita masih on the track sih, ya 96% dari target. Dan tentunya kami berharap setelah pandemi ini sekitar lebih kurang bulan Juni ke atas ya, tentunya akan normal kembali. Rata-rata kita pertumbuhannya 2% ya dari OSL-nya tiap bulan. Jadi dari situ kita bisa melihat nanti tahun lalu kan pertumbuhan kita 23%, nanti bisa 24%, target kita 2%. Saya yakin sampai akhir tahun insya Allah dengan pandemi berlalu bisa tercapai. Kemudian Pak, untuk program ataupun juga sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh PT Pegadaian ini untuk mendorong nasabah menggunakan jasa dari PT Pegadaian? Ya, mengingat bahwa pandemik ini kan kita ada physical distancing, ada social distancing, kita memfokuskan kepada penggunaan Pegadaian Digital Service ya, sehingga diharapkan masyarakat tidak datang langsung ke outlet. Nah, kita lagi mensosialisasikan. Kedua, untuk meningkatkan jumlah nasabah. Kebetulan rekening ya, istilahnya rekening kita ini lagi menurun. Karena apa? Karena dulu banyak nasabah yang menjual pada saat harga emas meningkat ya. Kemudian juga masyarakat mungkin sudah tidak ada memiliki aset lagi untuk digadaikan, sehingga kendala kita ini sebenarnya jumlah rekening yang menurun ya. Diharapkan untuk menambah rekening tadi kita memiliki program-program ya. Salah satunya adalah program bebas bunga 0% yang kita mulai Mei, Juni dan Juli akhir. Diharapkan masyarakat yang pinjamannya di bawah 1 juta dengan kita berikan bebas bunga atau 0% itu bisa menambah jumlah rekening kita, dan juga memang itu bagian daripada kewajiban sosial kita untuk membantu masyarakat Indonesia yang terutama terdampak ya. Meringankan Iya. Jadi itu adalah salah satu program relaksasi lainnya banyak Mbak. Ada yang tambahan jatuh tempo lelang ya, kalau udah dilelang masih tambah lagi 30 hari. Ini dalam rangka upaya masyarakat itu mengumpulkan dananya untuk bisa mengembalikan pinjamannya pada Pegadaian ya. Bagaimana terkait dengan kredit yang macet nih Pak? Ya. Kredit macet alhamdulillah memang di bulan Maret April itu kita punya datanya ya Mbak ya.
Di bulan April itu 2,35 naik 2,5, bahkan di April itu sampai 3, tapi sampai di akhir Mei ini sudah mulai menurun 2,56. Itu artinya bukannya kita NPL-nya tinggi karena sesuatu hal yang negatif, tapi karena kita ini menunggu nasabah untuk bisa mengembalikan, ya. Kita nunggu, banyak kan nunggu. Makanya ketika mungkin dari sisi ekonomi masyarakat udah mulai meningkat, maka banyak yang sudah mulai ditebus. Kemudian juga kita jual barang-barang yang dilelang, sehingga mengurangi jumlah NPL. Dan saya yakin nanti di bulan Juni juga akan semakin berkurang dengan seiring adanya PSBB sudah mulai dilonggarkan, ya. Jadi itu saya yakin kok masih ada. Ya. Ya, bagi masyarakat tentunya dengan adanya PSBB, dengan adanya pandemi ini diharapkan penggunaan Pegadaian digital itu servis yang kita punya itu bisa lebih ditingkatkan. Jadi mohon masyarakat bisa melakukan download aplikasi sehingga nanti datang ke outlet sekali saja, selanjutnya nanti mudah, tidak perlu datang, ya. Terima kasih Pak Amung, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Rolando dan juga pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Persero yaitu Bapak Suasono Amung Widodo, dan disampaikan bahwasannya PT Pegadaian Persero ini terus melakukan program atau sosialisasi untuk mendorong agar nasabah menggunakan jasa dari PT Pegadaian. Salah satunya adalah menggunakan pemanfaatan teknologi seperti transaksi dengan dengan Dropbox, yaitu adalah layanan kontak gadai antara karyawan dengan nasabah ini dengan melalui sarana Dropbox. Kemudian juga ada ini digital lending, yaitu penyaluran kredit modal produk atau B2P dengan sistem fidusia dan juga jaminan invoice melalui platform internal dan juga high touch, high technology. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.